Halo guys, bertemu lagi di channel saya, Selvian Jai. Yang tonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pasar oligopoli adalah keadaan pasar yang dimana penjualnya tidak banyak sehingga tindakan produsen mempengaruhi produsen lainnya. Dengan kata lain, pasar oligopoli itu yang skalanya memiliki modal yang besar. Contohnya saja yang pertama, perusahaan rokok, dan yang kedua, transportasi online. Sedangkan pasar monopoli adalah suatu model pasar yang hanya memiliki satu penjual dalam suatu pasar. Output yang dihasilkan produsen yang bersifat lain dari barang yang lain yang tidak ada pengganti. Contohnya saja PT Pertamina dan PT Kereta Api Indonesia. Pasar monopolistik adalah pasar yang banyak memiliki unsurnya. Contohnya saja memiliki izin usaha dengan singkatan UD. Jadi seorang penjual, contohnya yang dijualnya itu kelontong, BBM, kebutuhan keperluan sehari-hari dalam sebuah rumah tangga. Tidak tertutup kemungkinan juga harus memiliki UD. Setidaknya mereka dapat menjual produk yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi pasar monopolistik itu contohnya ada di lingkungan sekitar kita, namanya pekan. Untuk soal nomor 2, pengertian tentang perilaku konsumen. Nah, perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen yaitu memilih untuk membeli dan menggunakan barang jasa yang dihasilkan oleh produsen. Begitu juga dengan produsen. Produsen menghasilkan barang dan jasa dan menggali konsumen untuk membeli barang yang dihasilkan oleh produsen. Nah, jadi perilaku produsen lebih penting karena dia lebih menghargai konsumen untuk dapat seorang konsumen juga dapat dengan barang jasa yang dihasilkan oleh produsen. Untuk soal yang ketiga yaitu pasar persaingan sempurna merupakan sebuah pasar yang dimana terdapat banyak para pelaku usaha atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa dengan produk yang ditawarkan relatif sama atau disebut dengan homogen. Homogen adalah campuran yang memiliki komposisi seragam dan tidak dapat dibedakan. Untuk soal nomor 4 yaitu kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan perekonomian suatu pasar untuk berfungsi secara efisien dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu pasar dikatakan gagal jika tidak bisa memberikan jumlah yang optimal secara kebutuhan sosial. Faktor kegagalan pasar yang pertama yaitu adanya barang publik yang memberikan manfaat kolektif pada anggota masyarakat. Contohnya sistem saluran pembuangan, penerangan jalan, taman umum dan lainnya. Yang kedua, monopoli alamiah, yang artinya adanya beberapa jenis barang yang hanya diproduksi oleh satu produsen saja. Meski pemerintah sudah menghapuskan monopoli satu industri, persaingan antara produsen akan terus menyebabkan monopoli. Yang keempat itu adanya kegagalan informasi. Informasi pasar diperlukan untuk menyeimbangkan permintaan penawaran. Jika salah satu pihak pemerintah atau pelaku pasar memberikan informasi yang tidak tepat, maka keuntungan yang diraih tidak akan maksimal. Yang kelima, eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang ditimpakan maupun diberikan pada suatu individual atau kelompok yang berada di luar suatu transaksi.